Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran prakarya. Semangat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat. Tetap jaga kesehatan dengan 3M, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat ya belajarnya meskipun belajar dari rumah. Semangat, semangat, semangat! Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang kerajinan limbah lunak anorganik. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan bahan dan alat kerajinan limbah lunak anorganik. Kedua, kalian dapat menjelaskan proses pembuatan kerajinan limbah lunak anorganik. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat kerajinan limbah lunak anorganik. Kerajinan limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik yang dapat didaur ulang yaitu sampah plastik, kotak kemasan, plastik, dan kain perca. Lakukanlah proses recycle yaitu mendaur ulang limbah lunak anorganik menjadi karya kerajinan agar dapat membantu menyelesaikan masalah sampah di lingkungan. Yang pertama, kerajinan limbah plastik. Limbah plastik bekas kemasan diantaranya kemasan serbuk minuman, minyak goreng, pengharum baju, deterjen, dan sebagainya. Jika diperhatikan, gambar-gambar dan warnanya sangat menarik perhatian. Selain itu juga ukurannya bervariasi. Limbah jenis ini memiliki ketebalan yang beraneka ragam. Jika dibuat menjadi karya kerajinan, dapat dikembangkan dengan berbagai teknik seperti anyaman, jahit, tempel, sambung, dan sebagainya. Di antara yang sudah mulai dibuat oleh pengrajin adalah tas, wadah tisu, wadah serbaguna, topi, payung, jas hujan, wadah pensil, taplak, dan masih banyak lagi. Selain itu, produk kerajinan dari sedotan nampak kuat dan tidak mudah rusak. Sedotan dapat menghasilkan karya seperti berbagai bunga, taplak meja, hiasan gantung, dan boneka. Bahan kerajinan limbah plastik. Bahan kerajinan limbah plastik banyak jenisnya seperti plastik kemasan minuman, sedotan, plastik bungkus deterjen, dan plastik lembaran bekas potongan. Bahan lain yang digunakan adalah benang Brisbane dan red slating. Alat pembuatan kerajinan limbah plastik. Alat pembuatan kerajinan limbah plastik terdiri dari gunting, meteran, lem tembak, mesin jahit, dan jarum jahit tangan. Produk kerajinan limbah plastik. Produk kerajinan limbah plastik banyak dan sangat bervariasi. Perhatikan desain yang selalu berganti dan berubah setiap saat. Hal ini menandakan bahwa kreativitas orang semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan keinginan. Ragam produk kerajinan tersaji pada gambar berikut. Gambar pertama itu ada tas, gambar kedua ada taplak sedotan, gambar ketiga ada payung, dan gambar keempat adalah jas hujan anak. Proses pembuatan produk kerajinan dari limbah plastik. Proses pembuatan produk kerajinan dari limbah plastik yang disajikan adalah pembuatan dompet yang sederhana. Dalam petunjuk gambar menggunakan mesin jahit, namun dapat pula dilakukan dengan jahit tangan, tetapi harus lebih halus agar jahitan kuat dan tidak mudah copot. Bisa kalian perhatikan gambar 1, buat pola ukuran 20 x 25 cm. Gambar kedua, jahit pinggir dengan pelapis dan red slating. Gambar ketiga, jahit sisi kanan kiri dan ujung membentuk segitiga. Dan gambar keempat, jahitan dibalik hingga terbentuk tempat pensil. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik.
Yang kedua, kerajinan kotak kemasan. Kemasan adalah wadah sebagai bagian terluar yang berfungsi untuk membungkus sebuah produk agar sebagai pelindung produk. Pada kemasan ini yang akan digunakan adalah kemasan yang berasal dari limbah pangan dan minuman. Kotak kemasan biasanya terbuat dari kardus yang dilapisi aluminium foil di bagian dalam. Bagian dalam kotak kemasan yang berwarna perak juga dapat dimanfaatkan menjadi karya unik. Limbah kotak kemasan yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik tempel, teknik lipat, teknik gulung atau pilin, teknik konstruksi, dan masih banyak teknik lainnya yang dapat ditemukan. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah kotak kemasan, diantaranya keranjang sampah, tas, vas bunga, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, boneka, baik bentuk manusia ataupun hewan, dan sebagainya. Bahan pembuatan kerajinan limbah kotak kemasan. Bahan pembuatan kerajinan limbah kotak kemasan diantaranya kotak kemasan minuman atau kotak kemasan obat, dan sebagainya. Bahan pendukung lain diantaranya ada karung goni, benang, lem, dan sebagainya. Alat yang digunakan kerajinan limbah kotak kemasan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah kotak kemasan juga sederhana, seperti gunting, lem tembak, dan cutter atau pisau. Kemudian ditambahkan ada kuas. Produk kerajinan limbah kotak kemasan. Limbah kotak kemasan sebenarnya sangat unik jika dibentuk menjadi karya yang kreatif. Hasilnya dapat dijadikan sebagai hiasan interior rumah. Ada pula yang memanfaatkan kotak kemasan menjadi benda fungsional seperti kotak sepatu untuk bindex, kotak biskuit untuk wadah pensil, dan sebagainya. Jika dibentuk secara baik dan profesional, kerajinan limbah kemasan dapat menjadi komoditi ekspor juga. Nah, di sana gambar pertama adalah miniatur pemusik, kemudian gambar B adalah tas dan bindex, dan gambar C adalah miniatur kendaraan. Nah, itu adalah gambar-gambar dari produk kerajinan limbah kotak kemasan. Selanjutnya, proses pembuatan kerajinan limbah kemasan. Proses pembuatan kerajinan limbah kemasan yang disajikan kali ini adalah membuat dompet yang terbuat dari kotak bekas kemasan susu cair ukuran 1000 ml. Gambar pertama, kotak kemasan susu dipotong ujung atas dan bawahnya. Gambar kedua, kotak dilipat 3. Gambar ketiga, kotak dipotong bagian atas, sisakan untuk tutup dompet. Kemudian gambar keempat, buka lipatan kotak. Gambar kelima, lapisi bagian luar kotak dengan lem dan kain. Gambar keenam, gabung kembali dan tekuklah mengikuti lipatan. Gambar ketujuh, beri perekat. Dan gambar 8, beri hiasan pada dompet bagian depan. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam proses pembuatan kerajinan limbah kotak kemasan. Yang ketiga, kerajinan limbah kain perca. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi sebagai perusahaan pakaian jadi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut dengan kain perca. Terkadang limbah ini bisa dijadikan lapel atau lap tangan dengan cara dijahit. Kain perca tidak perlu diberi pewarna lagi karena sudah nampak corak dan warnanya. Sebagai perancang produk, perlu mengetahui paduan warna-warna agar produk kerajinan yang dibuat dapat terlihat artistik. Bahan pembuatan kerajinan limbah kain perca.
Bahan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan diantaranya kain perca, ada lem, dan benang. Alat pembuatan kerajinan limbah kain perca. Alat pembuatan kerajinan limbah kain perca yang digunakan adalah mesin jahit, gunting, meteran, lem tembak, dan alat pendukung lainnya. Dalam pembuatan kerajinan dari limbah kain perca dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu ditempel, dijahit dengan tangan atau mesin. Selain bahan dasar kain perca, ada pula yang memanfaatkan kancing, manik-manik, aluminium, atau tali temali untuk memberi aksen pada produk kerajinan yang dibuat agar nampak lebih menarik. Produk kerajinan limbah kain perca. Produk kerajinan limbah kain perca sudah banyak dibuat orang dan masih disukai oleh setiap kalangan. Bentuk dan panduan warnanya yang menarik membuat kerajinan limbah kain perca ini menjadi incaran pada konsumen dalam setiap event pameran. Nah, di sana bisa kalian lihat gambar A itu adalah wadah alat jahit, kemudian gambar B aksesoris kalung, dan gambar C adalah wadah atau tempat pensil. Proses pembuatan kerajinan limbah kain perca. Gambar pertama, potong perca sesuai pola. Gambar kedua, jahit jelujur sambungan pola. Gambar ketiga, jahit dengan mesin. Dan gambar keempat, pasang tali tas. Dan gambar kelima, tas kain perca. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam proses pembuatan kerajinan limbah kain perca. Silahkan kuisnya kalian kerjakan dan jawab di kolom komentar. Untuk tugas produk atau tugas proyeknya, kalian buatlah produk kerajinan dari limbah lunak anorganik. Kemudian kalian buatlah video tutorialnya, kemudian kumpulkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, Ibu tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.